Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya mau tanya sama Mas Taufik. Tapi intinya kemarin saya ada misi dengan Mas Chandra dan Mas Ijung ya. Ini mau tanya Fik. Ya, Jadi saya kan membantu Mas Chandra dan Mas Ijung. oh maksudnya kemarin ada misi. Nah, ini maaf ya, itu kan mantan. ya. Ini misinya itu tentang pesugihan. Itu kan punten ya. Ya, apa-apa. Itu kan mantan, jadi saya tanya situ mungkin tahu. Jadi intinya masalah pesugihan itu anehnya kayak gini sih. Tumbalnya itu menjual musuh. Oh, jadi ibaratnya bukan dari tumbal keluarga, bukan. Berarti misalkan jenengan punya musuh, nah yang jadi tumbal musuhnya. Iya betul. Nah, iya, saya udah. Emang itu ada. Soalnya saya agak gimana ya, masa baru tahu ya maksudnya ya. Iya, masa ada sih tumbal musuh jadi kaya. Ada yang seperti itu sebenarnya, maksudnya banyak jenisnya sebenarnya. Tapi yang sering orang pakai kan, maksudnya biasanya kalau misalkan suaminya yang bikin pesugihan, biasanya kan kalau nggak istri anak yang jadi tumbal kan biasanya ya, kalau nggak masih lingkup keluarga lah ya, kan. Kalau ini kan musuh. Ini versi baru, ibaratnya kayak gitu pun ya, lo jangan salah, itu versi baru. Karena apa? Sekarang kan banyak orang yang eman-eman lah ya, keluarganya ya. Nah akhirnya si makhluk itu juga kepriwacaranya aku tetap oli wong, tapi wong gue juga gelem. Nah akhirnya dheweke gawe metode sing anyar kayak gitu musuhe. Mulane nek bisa siki iki ari wong ya aja pada musuhan. Kayak gue. Berarti ada maknanya juga ya. Ana maknanya, jadi orang sembarang. Oke teman-teman, sebuah misi ini sebenarnya ada maknanya juga. Ada. Jangan sampai sesama teman atau keluarga itu jangan sampai bermusuhan. Soalnya sekarang udah ada pesugihan yang tumbalnya itu musuh. Nah, ya. Alhamdulillah ini itu sebenarnya ada maknanya. Ada maknanya. Jadi segala sesuatu sih sebenarnya kalau kita lihat dari dua sisi, pasti ada sisi negatif, ada sisi positif kan. Oh iya betul. Lah sisi negatifnya ya seperti itu, maksudnya akhirnya bisa buat tumbal segala macam kan. Nah sisi positifnya akhirnya kita jadi mengurangi musuh. Iya betul. Ya kan, karena kita udah tahu gitu loh. Ya mungkin teman-teman juga akan ikut mengurangi kita punya musuh ya, legowo aja, serahkan aja sama Allah. Iya betul kan. Jadi itu baru saya cermati di misi ini itu benar-benar ada sisi baiknya, ada hikmahnya, ada sisi buruknya ya. Iya. Jadi teman-teman simak dan cermati masalah setiap misi. Iya, harus dilihat dari dua sisi ya. Ambillah sisi baiknya, buanglah sisi buruknya. Ya. Terus apalagi yang mau ditanyakan? Kemarin itu saya sudah memasuki gerbang utama mas. Entar dulu. Gue lokasinya sing sebelah kan. Udah aja tidak kena ya soalnya. Oh iya, ya? Iya betul. Iya aku paham. Aku juga maksudnya aku pernah menjelajahi lah. Terus nah saya kan sudah melewati gerbang 1, ini kan berarti tinggal memasuki gerbang 2 mas. Ya. Dan
gerbang satu juga itu penjaganya lumayan Mas. Iya, lumayan, emang lumayan kuat. Itu juga lumayan licik. Iya. Ya jenengan paham lah ya. Paham. Karena jenengan mantan ilmu iya ya. Nah, tapi saran ya, kalau mau ke situ lagi, emang di situ kan cara mainnya nggak bisa ditebak. Mungkin jenengan misalkan ke tempat mana, ya orang misalkan penjaganya gede tinggi, itu kan paling asumsinya ya main di kekuatan kan. Ternyata di situ enggak. Jadi semakin masuk gerbang 1, 2 dan selanjutnya itu semakin emang permainannya licik. Jadi dia main di liciknya. Sebenarnya dari kekuatannya dia masih standar lah maksudnya. Tapi dia punya apa namanya teknik-teknik yang baru gitu. Kayak Sugihan aja dia kan pakai teknik yang baru karena dia membaca karakter manusianya sebenarnya gitu. Jadi untuk menghadapi ini jangan gegabah. Tetap pasrah sama ya itu yang di atas. Itu pasti Mas, itu pasti. Cuma minta petunjuk gitu. Jenengan kan lebih paham hal seperti ini. Nah, alangkah baiknya saya itu harus memakai kekerasan atau jangan sampai pakai kekerasan atau gimana lah ya. Jenengan kan lebih paham. Bagusnya itu pakai yang apa loh? Oh iya. Untuk menghadapi ini Mas. Ya. Nah terus ya, ini bocoran aja ya. Jadi di sana itu, misalkan hari ini penjaganya si A, ya. Besok itu belum tentu. Oh ganti-ganti. Ganti-ganti. Misalkan hari ini saya lihat nih penjaganya si A. Kalau kita kesananya besok sudah ganti lagi. Jadi makanya kita pokoknya harus kendalikan emosi, benar-benar kendalikan emosi ya. Jangan sampai terpancing. Ya, jangan sampai terpancing. Itu kunci utamanya sih, kunci utamanya. Jadi harus dicermati, benar-benar dicermati kata per katanya. Terus kita juga harus apa namanya siap lah. Harus siap, benar-benar siap. Jangan dia seolah-olah baik terus kita udah percaya, itu jangan. Pokoknya dia sudah mempelajari watak manusia, itu yang bikin susah. Ya kan? Betul Mas. Iya gitu. Kalau makhluk gaib itu lebih mudah mengetahui pikiran manusia ketimbang manusia ya makhluk gaib ya. Iya emang benar. Kalau manusia kan raga badak. Iya, nggak bisa membaca makhluk halus, otaknya itu nggak bisa. Iya, nggak bisa. Beda sama makhluk halus ke manusia. Ya. Iya. Makanya makhluk halus itu mudah menyetir manusia-manusia yang dolsong. Nah, ya. Kalau oke teman-teman, pikiran jangan sampai kosong. Selalu ingat kepada Allah karena itu kuncinya agar kita tidak terpengaruh oleh makhluk halus ya. Nah yang terpenting nih ya Mas Yuli ya, terus kalau bisa mintalah doa dari teman-teman supaya maksudnya apa, misi itu bisa berjalan dengan lancar. Itu tentu Mas, harus saya begitu. Selalu meminta tolong kepada teman-teman agar membantu doa supaya misi dan perjalanan saya lancar dan tidak ada apa-apa ya. Itu selalu saya minta. Tapi apakah begini, biasanya ya kalau di sana itu sebenarnya banyak banget sih, ribuan loh. Ribuan sebenarnya, ribuan. Makanya di pusatnya itu. Iya, di pusatnya. Makanya begini, biasanya kalau orang yang punya backingan, maksudnya ada makhluk yang selalu menemani, biasanya itu akan membantu, biasanya dia akan survei dulu, yang ngasih tahu bagaimananya. Tapi ingat satu hal yang tadi saya bilang, di sana itu selalu bergantian. Jadi dilihat hari ini belum tentu besok
yang jaga itu lagi gitu. Oh, berarti itu juga untuk mengecoh manusia. Mengecoh. Untuk mengecoh manusia dan yang akan menyelidiki ya. Nah iya. Contohnya saya ke situ, penjaganya jenengan. Ya. Besok saya ke situ lagi. Sudah ganti. Iya. Jenengan iya. Ya. Oh. Dan dia itu sudah tahu. Ini yang penting lagi ya. Dia sudah tahu misalkan ada yang survei hari ini orang itu. Dia udah tahu kalau dia kapan mau kesininya udah tahu. Gitu loh. Jadi dia kesini kapannya udah tahu, terus kadar ilmunya seberapa, akhirnya besok digantikan dengan yang lebih dari yang akan datang gitu. Tapi ya nggak usah takut, tetap Mas Juli kan di jalan yang benar maksudnya. Saya bukannya takut Mas, cuma dari cerita Mas itu jadi saya menambah waspada. Iya harus. Dan meminta yang Maha Kuasa untuk selalu melindungi saya. Ya, amin. Doain ya teman-teman ya, semoga Mas Juli dilancarkan, karena Mas Juli juga punya niat baik untuk menyadarkan teman-teman lah ya. Ya itu sih. Sebenarnya sih bukan berarti Mas Juli itu orang paling benar, itu enggak, setahu saya loh ya. Di luar kamera ini juga saya sering ngobrol kan dengan Mas Juli, maksudnya dalam masalah kehidupan juga dia sharing, hanya sekedar sharing. Jadi Mas Juli misalkan sharing ke saya, Mas Juli dapat ilmu dari saya pun dapat ilmu dari Mas Juli gitu. Jadi saling membantu ya, yang jelas saling belajar untuk menuju jalan yang benar ya Mas. Iya. Yang jelas teman-teman itu selalu doakan saya dan Mas Taufik agar selamat dalam suatu apapun misi ya Mas. Iya. Dan saya juga selalu mendoakan teman-teman agar sehat selalu, dimudahkan rezekinya, jauhkan dari mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Sambil ini dong teman-teman ya, saya baru tahu ini, maksudnya kalau YouTube itu ada subscribe, like, share. Itu share ternyata itu maksudnya membuat Mas Juli juga semangat bekerjanya. Itu tolong dibantu loh ya. Saya terima kasih udah dikasih tahu ilmu-ilmu begini itu. Iya, jadi enggak melulu ilmu perkebunan ya. Iya, karena saya bergaul dengan yang beda aliran, akhirnya saya dapat ilmu baru. Ya kan? Gitu. Jadi ya tolonglah Mas Juli orang baik. Bantu share, bantu komen, like. Saya juga sebaliknya Mas, jenengan kan mantan ya, mantan ilmu-ilmu seperti itu ya, jadi mantan juga, dukin. Iya, jadi saya juga dapat ilmu dari Mas untuk menghadapi sesuatu permasalahan. Iya. Apalagi yang judulnya perdukinan. Ya betul. Ya. Jadi saya nggak salah ambil langkah Mas. Iya. Jadi rencana Mas Juli mau ke sana lagi ya? Insya Allah. Ya. Karena semua itu Allah yang mengatur. Kalau saya badannya sehat, ya mudah-mudahan amin. Nomor satu kan sehat dulu. Ya. Jadi saya bisa explore, melanjutkan misi, membantu Mas Chandra dan Mas Ijung. Saya juga. Tapi saya belum kenalan loh sama mereka itu. Kapan Mas Juli ajak saya? Kapan aja bisa Mas. Bisa ya. Tergantung jenengan. Oke siap. Jenengan, aku pengen ketemu, kenalan ini. Siap ya. Juga nanti saya juga mau ngobrol dengan Mas Ade ya. Oh ada lagi Mas Ade Bindos. Itu teman saya eksplor dulu. Nah sekarang jarang eksplor bareng karena kesibukan masing-masing Mas. Dan Mas Ade itu lagi ada misi dengan Mas Ganang Setioko. Itu belum tahu juga kan, apa udah pernah ketemu dengan Mas Ganang? Belum. Belum. Ya boleh kalau kapan-kapan emang maksudnya ada kesempatan bertemu, maksudnya kita bertemu kan ya begitu. Saya senangnya kalau kita bertemu, saya nambah ilmu. Tapi ngomong-ngomong aku pecut lambene dia. Nudut dah. Sini. Ya.
Kalau pengen Tuh dia, tuh disit lah. Tuh dulu. Labelnya langka. maklum Mas, tanggal tua. Iya. Tanggal Pak? di kalender tanggal muda, tapi Iya. tanggalan saya beda Mas. Tanggal tua. Sejen, Beda. YouTuber sejen. Beda. Ini tanggal lagi tua banget Mas. Tapi ngomong-ngomong ya Mas Willy ya, semenjak apa jenengan saya bisa berteman, saya dapat pencerahan baru, dapat wawasan baru, itu membuat perilaku saya juga ikut berubah loh. Ikut baru ya? Ikut Pak. Alhamdulillah, berarti saya tidak sia-sia sendirian untuk menyadarkan Mas Taufik. Seandainya waktu itu saya menyerah, berarti saya sia-sia Mas. Iya. Tapi saya ingat saya punya Allah dan saya punya teman-teman yang selalu membantu saya untuk mendoakan setiap misi saya lancar. Alhamdulillah kesampaian jenengan bisa bareng dengan saya dan meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Perdukina. Iya. Saya juga belajar ya. Iya. Saya kan udah ngomong kalau iya. saya juga belajar. Sama-sama belajar. Terus setahu saya kemarin saya ngasih nyari informasi tentang kayak gini, itu ada juga ini yang apa namanya, orang misalkan ya perdukinan kayak saya diajak bertobat juga nggak mau, itu ternyata ada ya. Iya, jadi banyak. Jadi hidayah itu nggak bisa dipaksakan. Iya. Tapi harus berusaha semaksimal mungkin. Oke Mas, kita karena waktu udah malam ini kita melanjutkan. Oh ya bisa. Oke, kita mau melanjutkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.